Halo, selamat datang di channel Matpi. Pada kesempatan ini, kita akan membahas penyelesaian masalah nyata yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel. Oke, kita langsung ke pembahasannya. Dalam kehidupan sehari-hari, terdapat masalah nyata yang dapat diselesaikan dengan menggunakan sistem persamaan linear dua variabel. Untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut, kita menganalisis setiap kalimat dari permasalahan tersebut, kemudian kita ubah ke dalam sistem persamaan linear dua variabel. Nah, seperti apa penyelesaian masalah nyata yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel? Kita perhatikan beberapa contoh berikut. Nomor 1, harga 5 ekor ayam dan 6 ekor itik yaitu 245.000. Harga 2 ekor ayam dan 3 ekor itik yaitu 110.000. Harga 1 ekor ayam dan 4 ekor itik yaitu ... Penyelesaiannya, yang pertama kita menganalisis setiap kalimat-kalimat yang ada dari soal cerita ini, kemudian kita ubah kalimat tersebut ke dalam sistem persamaan linear dua variabel. Yang dibicarakan di soal ini yaitu ayam dan itik. Maka terlebih dahulu kita memisalkan 1 ekor ayam sama dengan C, 1 ekor itik sama dengan D. Kemudian kita perhatikan kalimat yang diberi tanda berwarna merah. Harga 5 ekor ayam dan 6 ekor itik yaitu 245.000. Kalau kita ubah kalimat ini ke persamaan linear dua variabel menjadi 5 ekor ayam, 5C ditambah dengan 6 ekor itik, 6D, totalnya sama dengan 245.000. Persamaan ini diberi nama persamaan 1. Kemudian kalimat kedua, harga 2 ekor ayam dan 3 ekor itik yaitu 110.000. Kalau kita ubah kalimat ini ke bentuk persamaan linear dua variabel menjadi 2 ekor ayam, 2C, ditambah dengan 3 ekor itik, yaitu 3D, totalnya 110.000. Persamaan ini diberi nama persamaan 2. Setelah kita mengubah kalimat ini ke dalam sistem persamaan linear dua variabel, selanjutnya kita mencari solusi dari sistem persamaan linear dua variabel menggunakan metode gabungan substitusi dan eliminasi. Di sini kita bebas mengeliminasi salah satu variabel yaitu C atau D. Kita mengeliminasi D persamaan 1 dan 2. Persamaan 1, 5C tambah 6D sama dengan 245.000. Persamaan 2, 2C tambah 3D sama dengan 110.000. Yang dieliminasi D, maka kita samakan terlebih dahulu koefisien dari variabel D. Koefisiennya yaitu 6 dan 3. Di sini kita samakan koefisiennya dengan 6, maka kedua ruas kita kalikan dengan 1 di persamaan 1, kemudian di persamaan 2 kita kalikan dengan 2. Yang dikalikan dengan 1 tidak mengalami perubahan, sehingga kita tulis 5C ditambah 6D sama dengan 245.000. Yang persamaan 2 dikalikan dengan 2, 2 kali 2C, 4C, 2 kali 3D, positif 6D, 2 kali 110.000 sama dengan 220.000. Koefisiennya sudah sama, sehingga kita operasikan agar bernilai 0, maka operasinya dikurangkan. 6D kurang 6D sama dengan 0 atau kita coret. 5C kurang 4C sama dengan C. 245.000 kurang 220.000 sama dengan 25.000. C-nya sudah kita dapatkan, yaitu bernilai 25.000. Maka berikutnya kita mencari nilai D dengan cara mensubstitusikan C sama dengan 25.000 ke persamaan 2. Nah, di sini bebas memilih persamaan 1 atau persamaan 2. Persamaan 2, 2C tambah 3D sama dengan 110.000. 2C, C diganti dengan 25.000, ditambah 3D sama dengan 110.000. 3D sama dengan 110.000. Kita perhatikan di ruas kiri, 2 kali 25.000,
50.000. 50.000 pindah ke ruas kanan, berubah tanda menjadi negatif 50.000. 3D sama dengan 110.000 kurang 50.000 sama dengan 60.000. D sama dengan 60.000 dibagi dengan 3 sama dengan 30.000. Pertanyaan soal yaitu harga 1 ekor ayam dan 4 ekor itik. Ayam tadi di pemisalan yaitu C, sedangkan itik di pemisalan yaitu D. Kita perhatikan C tadi bernilai 25.000 sehingga kita ganti dengan 25.000 ditambah dengan 4D, D-nya diganti dengan 30.000. 25.000 ditambah dengan 4 kali 30.000, 120.000. 25.000 ditambah 120.000 sama dengan 145.000. Sehingga harga 1 ekor ayam dan 4 ekor itik yaitu 145.000. Nomor 2, jumlah uang Adi dan Beni yaitu 400.000. Uang Adi 2/3 uang Beni, besar masing-masing uang Adi dan Beni yaitu titik. Penyelesaiannya yang dibicarakan di soal yaitu uang Adi dan uang Beni. Kita misalkan uang Adi sama dengan A, uang Beni sama dengan B. Kita perhatikan kalimat pertama, jumlah uang Adi dan Beni yaitu 400.000. Kalimat ini kalau kita ubah ke persamaan linear dua variabel yaitu uang Adi A ditambah dengan uang Beni B, totalnya sama dengan 400.000. Persamaan ini diberi nama persamaan 1. Kemudian kita perhatikan kalimat kedua, uang Adi 2/3 dari uang Beni. Kalimat ini kalau kita ubah ke persamaan linear dua variabel di uang Adi, kita bisa tulis menjadi A sama dengan 2/3 B. Persamaan ini diberi nama persamaan 2. Untuk mencari nilai A dan B, di sini kita menggunakan metode substitusi. Kita mensubstitusi A sama dengan 2/3 B ke persamaan 1. Persamaan 1, A tambah B sama dengan 400.000. A-nya diganti dengan 2/3 B ditambah dengan B sama dengan 400.000. Kita perhatikan persamaan ini, salah satu sukunya terdapat bilangan pecahan. Agar memudahkan perhitungan, maka kita ubah bilangan pecahan ini ke bilangan biasa. Untuk mengubah ke bilangan biasa, kita perhatikan penyebut dari pecahan yaitu 3. Maka kedua ruas dari persamaan ini kita kalikan 3. Di ruas kiri kali 3, di ruas kanan kali 3. 3 dikalikan dengan 2/3 B, 3 dibagi 3 kita coret bernilai 1, yang tersisa yaitu 2B, ditambah dengan 3 dikali B, 3B, sama dengan di ruas kanan 400.000 dikali dengan 3 sama dengan 1.200.000. Yang sama kita operasikan, 2B tambah 3B, 5B, sama dengan 1.200.000. B sama dengan 1.200.000 dibagi 5 sama dengan 240.000. B-nya sudah kita dapatkan, yaitu 240.000. Maka berikutnya kita mencari nilai A. Untuk mencari nilai A, kita bebas mensubstitusi B sama dengan 240.000, boleh ke persamaan 1 atau ke persamaan 2. Di sini kita mensubstitusi ke persamaan 2. Persamaan 2, A sama dengan 2/3 B, A sama dengan 2/3 dikali dengan B, B-nya diganti dengan 240.000. A sama dengan 2 ditulis kembali, 240.000 dibagi 3 sama dengan 80.000. A sama dengan 2 kali 80.000 sama dengan 160.000. Pertanyaan soal, besar masing-masing uang Adi dan Beni yaitu titik. Nah, uang Adi di pemisalan tadi dimisalkan dengan A, nilainya sama dengan 160.000. Maka uang Adi berjumlah 160.000 rupiah. Kemudian uang Beni kita misalkan tadi dengan B, dengan nilai dari B yaitu 240.000. Sehingga uang Beni berjumlah 240.000 rupiah. Nomor 3, jumlah dua bilangan adalah 240.
dan selisih dari dua bilangan tersebut yaitu 212. Tentukan kedua bilangan tersebut. Penyelesaiannya, yang dibicarakan di soal ini yaitu dua bilangan. Dua bilangan tersebut kita bebas memisalkan dengan variabel apa saja. Di sini saya memisalkan bilangan tersebut yaitu A dan B. Kita perhatikan kalimat pertama, jumlah dua bilangan adalah 240. Kalimat ini kalau kita ubah ke persamaan linear dua variabel menjadi A ditambah dengan B, nilainya sama dengan 240. Persamaan ini diberi nama persamaan 1. Kemudian kita perhatikan kalimat yang ini. Selisih dari dua bilangan tersebut yaitu 212. Kalau kita ubah ke persamaan linear dua variabel, yaitu A dikurang dengan B, nilainya sama dengan 212. Persamaan ini diberi nama persamaan 2. Untuk menentukan nilai A dan B, kita menggunakan metode gabungan substitusi dan eliminasi. Yang pertama, kita menggunakan metode eliminasi. Di sini kita bebas mengeliminasi variabel A atau variabel B. Yang dieliminasi variabel A, kita perhatikan variabel A-nya, persamaan 1, nilainya 1, persamaan 2 juga, nilainya 1. Karena variabel A-nya sudah sama, maka kita langsung operasikan agar nilai 0, maka operasinya operasi pengurangan. A dikurang A sama dengan 0 atau dicoret. B dikurang dengan negatif 2B. Kita perhatikan, kalau kita tulis B dikurang dengan negatif B, di sini ada tanda negatif yang berdekatan. Negatif dikalikan negatif berubah tanda menjadi B ditambah dengan B. Sehingga B dikurang dengan negatif B, 2B, sama dengan 240 kurang 212 sama dengan 28. B sama dengan 28 dibagi 2 sama dengan 14. Kita sudah mendapatkan nilai B-nya sama dengan 14. Berikutnya kita mencari nilai dari A. Untuk mencari nilai dari A, kita mensubstitusi B sama dengan 14, boleh ke persamaan 1 atau ke persamaan 2. Di sini saya mensubstitusi B ke persamaan 1. Persamaan 1, kita tuliskan kembali di sini. A ditambah dengan B sama dengan 240. A ditambah dengan B, B diganti dengan 14, sama dengan 240. A sama dengan 240, positif 14 di kiri, pindah ke kanan menjadi negatif 14. A sama dengan 240 kurang 14, 226. Sehingga nilai A dan B dari bilangan tersebut yaitu A-nya sama dengan 226 dan B-nya sama dengan 14. Nomor 4, dalam satu kelas, peserta didik laki-laki lebih dari peserta didik perempuan. Banyak peserta didik seluruhnya yaitu 44 orang, sedangkan selisih peserta didik perempuan dan laki-laki yaitu 6 orang. Banyak peserta didik laki-laki dan perempuan yaitu ... Penyelesaiannya yang dibicarakan pada soal ini yaitu peserta didik laki-laki dan peserta didik perempuan. Sehingga kita memisalkan peserta didik laki-laki yaitu dengan L dan peserta didik perempuan dengan P. Kita perhatikan kalimat ini, banyak peserta didik seluruhnya yaitu 44 orang. Kalau kita ubah kalimat ini ke persamaan linear dua variabel menjadi L ditambah dengan P sama dengan 44. Persamaan ini diberi nama persamaan 1. Kemudian kita perhatikan kalimat ini, selisih peserta didik perempuan dan peserta didik laki-laki yaitu 6 orang. Kata selisih berarti pengurangan, sehingga kalau kita ubah kalimat ini ke persamaan linear dua variabel menjadi laki-laki dikurang dengan perempuan sama dengan 6. Persamaan ini diberi nama persamaan 2. Untuk mencari nilai L dan P, kita menggunakan metode gabungan substitusi eliminasi. Yang pertama kita menggunakan metode eliminasi. Yang dieliminasi variabel L, kita perhatikan di persamaan 1, variabel L-nya 1 dan persamaan 2 bernilai 1.
Karena variabel L-nya sudah sama, sehingga kita operasikan agar bernilai 0, maka operasinya pengurangan. L dikurang L sama dengan 0, atau kita coret. P dikurang dengan P, 2P. 44 kurang 6 sama dengan 38. P sama dengan 38 dibagi 2 sama dengan 19. Nilai P-nya sudah kita dapatkan, yaitu 19. Berikutnya kita mencari nilai dari P. Untuk mencari nilai dari P, kita menggunakan metode substitusi dengan mensubstitusi P, boleh ke persamaan 1 atau ke persamaan 2. Di sini kita mensubstitusi P ke persamaan 2. Kita tulis kembali persamaan 2. L dikurang dengan P sama dengan 6. L dikurang dengan P, P-nya sama dengan 19. Kita ganti dengan 19 sama dengan 6. L sama dengan 6. Negatif 19 di kiri, pindah ke kanan, berubah tanda menjadi positif 19. L sama dengan 6 tambah 19, 25. Sehingga kita sudah mendapatkan nilai L-nya 25 dan P-nya 19. Yang ditanyakan di soal yaitu banyak peserta didik laki-laki dan perempuan. Sehingga peserta didik laki-laki yaitu 25 dan peserta didik perempuan yaitu 19. Nomor 5. Selisih panjang dan lebar suatu persegi panjang adalah 8 cm. Jika keliling persegi panjang tersebut 44 cm, luas persegi panjang tersebut yaitu titik, titik, titik. Penyelesaiannya yang dibicarakan di soal ini yaitu persegi panjang. Kita perhatikan konsep dari persegi panjang. Kalau saya ilustrasikan gambar dari persegi panjang seperti ini. Kalau kita melihat kembali sifat dari persegi panjang, sifat dari persegi panjang yaitu dua sisi yang berhadapan sama besar. Nah, kita lihat di sini sisi yang berhadapan. Yang ini sama dengan yang ini, yang panjang ini, kemudian sisi yang lebar nilainya sama, yang saling berhadapan. Sisi panjang kita beri nama dengan P, kemudian sisi yang terpendeknya kita beri nama dengan L. Untuk mencari keliling dari persegi panjang, kita jumlahkan keliling dari semua persegi panjang. Nah, keliling dari persegi panjang ini yaitu P ditambah L, tambah P, dan tambah L. Kita lihat P-nya ada 2, sehingga kita tulis 2P ditambah dengan L-nya ada 2, ditambah 2L. Kemudian untuk menentukan luas dari persegi panjang, yaitu panjang dikali dengan lebar. Konsep ini yang akan kita gunakan untuk menentukan nilai dari panjang dan lebar dari soal cerita ini. Nah, di soal ini tadi yang dibicarakan yaitu panjang dan lebar dari persegi panjang. Sehingga kita misalkan terlebih dahulu, panjang dari persegi panjang itu P, dan lebar dari persegi panjang yaitu L. Kita perhatikan kalimat pertama, selisih panjang dan lebar suatu persegi panjang 8 cm. Kalau kita ubah ke persamaan linear dua variabel menjadi P dikurang dengan L, nilainya sama dengan 8. Kemudian kita perhatikan kalimat yang kedua, jika keliling dari persegi panjang tersebut yaitu 44 cm. Rumus dari keliling persegi panjang yaitu 2P ditambah dengan 2L. Maka kita tulis menjadi 2P ditambah dengan 2L, nilainya sama dengan 44. Di persamaan ini kita bisa sederhanakan dengan masing-masing kedua ruas kita bagi dengan 2. Maka kalau kita tulis menjadi 2 dibagi 2, 1 dikali P, tersisa P. Kemudian 2 dibagi dengan 2L, yang tersisa L. 44 dibagi 2 sama dengan 22. Yang persamaan pertama ini kita tulis kembali, P dikurang dengan L sama dengan 8. Untuk mencari nilai P dan L, kita menggunakan substitusi dan eliminasi. Yang pertama, kita menggunakan metode eliminasi. Yang dieliminasi variabel P, nilai dari variabel P sudah sama, sehingga kita langsung operasikan, operasinya pengurangan. P dikurang dengan P, nilainya 0 atau kita coret. Negatif L kurang L, negatif 2L,
sama dengan 8 kurang 22, negatif 14. L sama dengan negatif 14 dibagi 2 sama dengan 7. Kita sudah mendapatkan nilai L-nya sama dengan 7. Yang berikut, kita mencari nilai dari P. Untuk mencari nilai P, kita substitusikan L ke persamaan 1. Persamaan satunya kita tulis kembali. P dikurang dengan L sama dengan 8. P kurang L, L-nya diganti dengan 7, sama dengan 8. P sama dengan 8, negatif 7 pindah ke kanan, berubah menjadi positif 7. P sama dengan 8 tambah 7, 15. Nilai P dan L-nya sudah kita dapatkan, yaitu P-nya 15 dan L-nya 7. Kita perhatikan pertanyaan soal. Pertanyaan soal yaitu luas persegi panjang. Luas dari persegi panjang sama dengan panjang dikali lebar, dengan P-nya sama dengan 15, dikali dengan L-nya sama dengan 7. 15 dikali 7 sama dengan 105. Sehingga luas dari persegi panjang tersebut yaitu 105 cm. Oke, sekian pembahasan kita kali ini. Sampai bertemu kembali di video berikutnya. Terima kasih.